Nah, percuma kalau misalkan kita beli raket mahal tapi susah dipakai, itu kan percuma juga. Nah, raket ini benar-benar bisa mengakomodir tipe-tipe permainan seperti kita ya. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ari di channel Badminton Review. Nah, di video kali ini saya akan mereview raket dari Velet yang terbaru ya, yaitu raket Velet Hypermax. Nah, ini dia raketnya. Jadi raket ini kalau menurut saya pribadi sih kalian wajib coba ya. Nah, seperti biasalah kita akan bahas beberapa hal mengenai raket ini. Pertama dari segi harga, kemudian paket pembeliannya seperti apa, kemudian di mana kalian bisa dapetin raket ini. Selanjutnya seperti biasa kita akan bahas mengenai spesifikasi dan juga detailing serta feel-nya ketika digunakan di dalam permainan itu seperti apa ya. Jadi simak terus video ini sampai selesai. Oke teman-teman, seperti biasa pertama untuk harga. Seperti yang saya bilang tadi ya, untuk harganya sendiri ini sangat terjangkau, masih ada di bawah 500 ribuan. Jadi kisaran harganya mungkin di 480 sampai dengan 490 ribuan lah. Jadi kalian bisa dapetin raket ini di link tokonya yang ada di kolom komentar dan juga di kolom deskripsi ya. Jangan lupa klik di sana. Nah, jadi untuk harganya 485 ke atas lah seperti ya, dan di bawah 500 ribu. Jadi masih sangat terjangkau ya. Khususnya untuk teman-teman kita yang pemula ya, terutama yang lagi pengen cari raket di bawah 500 ribu, ini adalah raket yang wajib kalian coba ya. Nah, selanjutnya untuk paket pembeliannya sendiri dengan harga 480-an tadi ya, kalian dapat raketnya udah tentu, kemudian dapat gratis senar, kemudian dapat gratis grip juga dan bisa plus pasang senarnya langsung. Nah, itu dia untuk paket pembeliannya ya. Jadi udah komplit ya seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai spesifikasi dari raket Velet Hypermax ini ya. Nah, jadi untuk spesifikasinya sendiri ya, pertama, oke, untuk bobotnya sendiri ya secara keseluruhan setelah dipasangin grip dan juga senar, dan senarnya ini juga saya pakai senar dari Velet yang terbaru yang nanti juga saya akan review di channel ini. Kalau misalkan udah tayang kalian bisa cek linknya di atas ya. Nah, jadi senarnya ini enak sih kalau menurut saya pribadi. Nanti saya akan bahas lebih detail mengenai senar ini di video berikutnya ya, seperti itu. Nah, kemudian bobotnya sendiri ya, setelah dipasangin grip dan senar itu saya timbang dia ada di 92,5 gram. Jadi masih cukup ringan ketika saya pakai ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya untuk grip. Nah, untuk grip seperti biasa ya, raket Velet itu pasti pakai grip G1, dan ini untuk raketnya sendiri sih ada di 4U ya. Oh, dari spesifikasi pabrikannya ya, seperti itu. Kemudian untuk shaftnya. Nah, untuk shaftnya sendiri, nah ini ya, kalau menurut saya pribadi sih ini lebih ke medium flex lah seperti ya. Jadi ketika dipakai masih enak banget ketika dipakai ya. Jadi masih lentur, nggak terlalu kaku tapi juga nggak terlalu lentur ya. Jadi masih nyaman banget ketika dipakai ya, seperti itu. Nah, untuk shaftnya sendiri ya. Dan untuk teknologi di bagian shaftnya sendiri dia udah menggunakan teknologi low vibration ya. Jadi walaupun berasa di medium flex ya, jadi apa namanya, feedback di tangan itu benar-benar minim ya dengan teknologi low vibration ini benar-benar ngebantu sih ketika kalian melakukan pukulan, terutama buat kalian yang memang udah biasa pakai raket-raket yang high end ya. Ketika coba pakai raket low end itu pasti akan berasa banget, tapi ketika pakai raket ini itu bener-bener nggak terlalu berbeda lah ya untuk feedback yang kalian rasakan di tangan, terutama pas smash ataupun lob ya, seperti itu. Jadi untuk vibrationnya itu benar-benar minim di tangan kalian, nyaman lah ketika dipakai ya, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya kalau untuk bentuk frame sendiri ya, nah untuk bentuk frame sendiri seperti yang kalian lihat di video ini, bentuk framenya apa namanya, standar ya, jadi nggak compact, jadi masih bisa dipakai oleh teman-teman kita yang pemula ya, karena memang frame compact itu biasanya agak sedikit sulit ketika dipakai, terutama khususnya untuk yang teman-teman kita pemula. Nah, kemudian kalau untuk maksimal tension ya, maksimal tension ini sampai 35 lbs. Nah, biasalah ya, raket-raket Velet itu harganya terjangkau tapi punya maksimal tension di 35 lbs, dan saya sendiri beberapa waktu lalu juga udah pernah coba tarik sampai mentok ya. Jadi benar-benar kuat sih framenya ini ya. Jadi sesuai dengan spek yang ada di pabrikannya. Kalau misalkan kalian mau coba 35 lbs ya aman-aman aja sih framenya, tapi mungkin senarnya yang akan kalah ya, seperti itu. Nah,
Kemudian kalau untuk balance point ya, nah untuk balance point sendiri ini setelah saya pasangin grip karet ya dan juga senar. Jadi grip karet aslinya itu nggak saya lepas, jadi didoublein. Saya dapat balance pointnya di 285 ya. Jadi lebih ke even balance sebenarnya ya. Tapi ketika saya pakai smash masih oke ya, seperti itu. Nah, selanjutnya kalau untuk lubang grometnya, nah ini lubang grometnya udah ada 72 lubang gromet ya. Jadi lebih enak lah ketika dipakai ya. Sweet spotnya itu lebih besar seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya kalau untuk teknologi di bagian frame-nya sendiri ya, dia menggunakan teknologi yang namanya Hexa Power Frame ya. Jadi bentuk framenya sendiri ini berbentuk hexagon seperti ini. Kemudian ada teknologi aerodynamic juga ya. Jadi untuk mengatasi hambatan udara ya seperti itu. Ketika saya swing pun raket ini enak banget sih seperti itu ya. Nah, jadi itu dia untuk teknologi di bagian framenya, yaitu dia menggunakan teknologi hexagon power frame dan juga aerodynamic ya seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya kita akan bahas mengenai detailingnya ya. Nah, untuk detailingnya sendiri seperti biasa, raket-raket velg kalian nggak usah ragu ya mengenai detailingnya, karena memang dia kosmetiknya ini bener-bener detail banget, bener-bener keren banget ya. Jadi nggak ada celah sih kalau masalah detailing ya. Jadi bener-bener bagus. Ini berasa kayak raket harga jutaan sih ya untuk detailing finishingnya seperti ini. Keren lah ketika saya lihat ya, secara sekilas pun memang benar-benar kelihatan keren seperti ini ya. Jadi untuk dominan warnanya sih hitam, ada mix warna putih sedikit, kemudian ada magenta dan juga ada warna biru seperti ini ya. Jadi overall ini kosmetiknya cantik banget sih kalau menurut saya pribadi ya, seperti itu. Nah, itu dia ya untuk spesifikasi dan juga harganya dan juga teknologinya. Dan untuk bahannya sendiri seperti biasa dia menggunakan high modulus carbon graphite ya dengan 28 tone ya. Jadi semakin tinggi tone-nya itu semakin bagus untuk carbon graphite-nya sendiri. Dan ini udah terbilang cukup tinggi ya di 28 tone seperti itu. Nah, jadi itu dia untuk spesifikasi, detail dan juga harga dari raket Hypermax ini. Sekarang saya akan bahas mengenai feel-nya ya, secara overall-nya seperti apa. Nah, untuk raket ini pertama tentunya raketnya walaupun di seri advance ya, jadi masih gampang banget ketika pertama kali kalian pakai ya. Jadi kalau menurut saya pribadi untuk adaptasi itu nggak akan perlu waktu yang lama ya ketika kalian megang raket ini. Jadi easy to use lah raketnya ya, seperti itu. Jadi untuk pemula, intermediate, dan bahkan mungkin pemain profesional pun pasti akan nyaman ketika menggunakan raket ini ya. Jadi buat kalian yang pemula nggak usah ragu ketika pengen coba raket ini ya. Jadi enak ketika dipakai karena memang shaftnya sendiri juga nggak terlalu kaku ya. Jadi masih ada nah ini masih ada bending di bagian shaftnya, masih bisa menghasilin power dan sekaligus juga nggak terlalu lentur. Jadi untuk kontrol itu masih enak banget ketika dipakai. Jadi medium flagnya itu benar-benar membuat feel-nya itu berasa nyaman ketika dipakai ya, seperti itu. Kemudian kalau untuk main speed ya, kalau menurut saya pribadi raket ini juga masih mumpuni ya, karena memang nggak terlalu berat lah di 92,5 gram. Jadi saya sendiri itu masih nyaman banget ketika menggunakan raket ini untuk adu drive, jadi masih nyaman ya overall seperti itu. Kemudian swing speednya juga oke dengan teknologi hexagon dan juga aerodynamic seperti ini, memang swing speednya berasa cepat, terutama untuk main speed. Kemudian untuk main kontrol sendiri juga masih nyaman karena memang shaftnya itu di medium flex, jadi nggak terlalu lentur dan juga nggak terlalu kaku. Jadi kalian bisa atur di bagian senarnya. Nah, tarikannya sendiri ini saya pakai tarikan 27 lbs, jadi untuk kontrol itu masih enak banget dan juga masih nyaman banget ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau untuk miss hit saya terus terang jarang miss hit karena memang bentuk framenya yang standar, nggak compact, jadi jarang saya melakukan pukulan yang miss ya. Kalau misalkan compact biasanya di awal-awal itu karena memang kita terbiasa menggunakan raket yang isometrik, itu biasanya sering miss hit ya, mungkin agak sedikit ke atas atau kena framenya ya seperti itu. Tapi menggunakan raket ini itu nggak ada sama sekali ya untuk kendalanya, jadi langsung klop lah di tangan ya, seperti itu. Kemudian kalau untuk smash, nah untuk smash enak banget ya, jadi berasa berpower dengan tambahan power dari si medium flexnya ini. Kemudian dari power kita sendiri, jadi untuk hasil smashnya itu masih oke banget ya, walaupun nggak se-oke raket yang punya karakter yang benar-benar head heavy lah seperti itu. Tapi memang kalau untuk raket yang head heavy biasanya menguras tenaga. Nah, kalau ini raketnya dia smashnya enak,
tapi juga nggak menguras banyak tenaga ya ketika kalian menggunakan raket ini untuk smash ya. Jadi buat karakter pemain belakang juga masih overall masih enak lah ketika dipakai seperti itu. Nah, sebenarnya raket ini serinya di advance ya. Jadi untuk raket Vela itu biasanya ada tingkatan-tingkatannya ya, dari yang pemula, kemudian intermediate, sama yang pro-nya. Nah, ini di advance mungkin tengah-tengah antara intermediate dan juga pro. Nah, raketnya sebenarnya ada di level itu ya, tapi untuk pemula saya jamin masih nyaman dan juga masih enak ketika dipakai ya, karena memang saya sendiri ini pemula dan masih nyaman ketika menggunakan raket ini. Jadi powernya dapat, kontrolnya dapat, kemudian swingnya juga enak banget ya. Jadi kalau kalian suka main speed juga masih enak banget. Jadi untuk raket ini sendiri lebih ke all around sih kalau menurut saya pribadi ya. Untuk smash masih oke. Kemudian untuk adu speed juga masih enak ya. Untuk adu drive atau pemain depan itu masih enak banget untuk nyomot-nyomot bola. Untuk smash juga masih berasa ya masih mantep lah untuk kelas-kelas pemula seperti kita. Tapi kalau yang powernya udah oke, mungkin akan berasa sedikit kurang dari segi power ya, seperti itu. Nah, jadi itu ya untuk overall feeling dari raket ini sendiri ya. Jadi kalau menurut saya pribadi dengan harga 500 ribuan tadi dan dengan kualitas atau build quality yang benar-benar bagus seperti ini dan feel-nya juga oke ya, dan benar-benar easy to use. Jadi raket itu yang paling penting adalah easy to use-nya ya, terutama khususnya untuk tipe-tipe pemain pemula seperti kita. Jadi kita tuh biasanya nyari raket yang keren, harganya murah, dan juga gampang dipakai. Nah, percuma kalau misalkan kita beli raket mahal tapi susah dipakai, itu kan percuma juga. Nah, raket ini benar-benar bisa mengakomodir tipe-tipe permainan seperti kita ya, pemula atau di intermediate, dan powernya juga nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil. Nah, ini benar-benar pas banget buat kalian. Jadi smash masih enak, speed masih enak, kontrol juga masih enak ya. Jadi untuk kontrol bisa kalian atur di tension dari senarnya itu sendiri. Nah, jadi itu dia teman-teman ya untuk review dari raket Hypermax ini. Jadi benar-benar recommended dan worth it untuk kalian beli. Kalian wajib coba raket ini ya. Jadi jangan sampai kehabisan seperti itu. Nah, nanti juga saya akan bahas beberapa raket velvet ya yang sudah dikirim ke saya sendiri. Kalian bisa cek nanti videonya di channel ini ya, di video berikutnya. Nah, ada beberapa raket yang akan saya review juga, dan juga senarnya ini yang saya pakai ini. Nah, ini dia. Enak banget nih suaranya ya, seperti itu. Nah, jadi demikian saja teman-teman ya untuk video review dari raket Hypermax ini ya. Nah, jadi raket ini recommended dan juga worth it untuk kalian beli. Jadi kalian nggak akan nyesel ketika beli raket ini. Nah, jadi demikian saja untuk review kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.